Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan video kali ini di Mars Entertainment. Jadi kali ini kita akan membahas 3 soal lagi, yaitu nomor 7, 8, dan 9. Oke, jadi kali ini soalnya agak berbeda ya teman-teman. Kalau yang kemarin itu kata per kata, sekarang kita akan berlatih soal yang bentukannya itu seperti ini. Jadi memang dalam soal analogi itu ada berbagai bentuk soal ya teman-teman. Jadi memang teman-teman harus rajin untuk latihan soal supaya teman-teman terbiasa dengan berbagai macam bentuk dari soal analogi. Di sini dikatakan bahwasanya tepat waktu adalah ciri dari disiplin. Berarti ada dua kata yang berhubungan di sini ya, teman-teman, yaitu tepat waktu dan disiplin. Dimana disiplin ini merupakan ciri dari tepat waktu. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban. Maka kita harus memilih kata yang pertama itu merupakan ciri dari si kata kedua, kayak gitu ya. Oke, jadi di sini banyak membaca ciri dari kepintaran. Oke, ini bisa jadi banyak menabung ciri dari kaya. Banyak menabung ini kurang ya, kita coret aja. Bertanggung jawab ciri dari berintegritas. Oke, ini bisa jadi. Kemudian rajin ciri dari kesuksesan. Ini bisa jadi juga. Kemudian murah senyum adalah sifat dari kebahagiaan. Jadi untuk pilihan E ini sudah tidak masuk ke pilihan jawaban yang benar ya teman-teman, karena bentuknya itu berbeda dengan contoh yang ada. Jadi untuk strategi dalam menjawab soal analogi ialah yang pertama, memahami contoh yang diberikan oleh soal. Kemudian yang kedua, selalu mengingat kata setara. Ya, ini teman-teman. Oke, kemudian harus dibarengi juga dengan pengetahuan umum. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi karena di sini ada tiga kemungkinan pilihan jawaban yang benar, maka kita akan mengerucutkan pilihannya kembali. Jadi di sini yang dibahas itu lebih ke sikap ya teman-teman, dimana di sini disiplin itu merupakan sebuah sikap, bukan sifat ya teman-teman. Jadi dari ketiga pilihan yang ada yang merupakan sebuah sikap atau sesuatu yang sekiranya lebih bisa kita kontrol, itu ada di pilihan jawaban C. Bertanggung jawab adalah ciri dari berintegritas. Jadi integritas itu erat juga kaitannya dengan tepat waktu, karena orang-orang yang bertanggung jawab pasti selalu mengusahakan untuk hadir tepat waktu, kayak gitu. Jadi pilihlah pilihan jawaban yang sekiranya setaranya itu dia lebih dekat dengan contoh soal yang ada. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke teman-teman, karena kemarin ada yang komen bahwasanya Kak sebaiknya jangan disilang pilihan yang salah supaya kami tidak salah perkiraan. Oke teman-teman, jadi biasanya pilihan jawaban yang benar itu biasanya aku tandai dengan stabilo warna kuning seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika ada pilihan jawaban yang sudah ditandai dengan stabilo kuning seperti ini, berarti ini merupakan pilihan jawaban yang benar gitu ya. Oke, nah di sini kita ketemu lagi dengan soal analogi yang kata per kata gitu ya teman-teman. Mari kita lanjut. Jadi di sini ada dua kata, yaitu
ada statistika, data geologi, dan di sini ada beberapa pilihan jawaban yang merupakan fokus ilmu ya teman-teman. Jadi karena di sini ada statistika, di sini ada kata data. Karena statistika itu memang berhubungan dengan sebuah data yang diolah ya teman-teman. Nah, di sini kemudian ada kata geologi. Kemudian kita diminta untuk mencari kira-kira kata apa yang tepat untuk melengkapi soal yang ada kayak gitu. Jadi di sini kita perlu mengetahui geologi itu merupakan fokus ilmu yang mempelajari tentang apa? Fokus ilmu tentang apa? Nah, di sini teman-teman di pilihan jawaban ini itu ada pilihannya tanah, bumi, batu, pemetaan, dan air. Nah, geologi itu berkaitan dengan pemetaan dan bumi. Tapi lebih ke bumi ya teman-teman, karena pemetaan ini masuk ke dalam hal yang dipelajari yaitu ilmu tentang bumi, dimana geologi itu memang mempelajari berbagai hal tentang bumi seperti tanah, batu, pemetaan, dan lain-lain, sehingga pilihan jawaban yang tepat itu ada pada pilihan B kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya butuh bantuan untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk sering latihan soal dan bergabung bersama kami di kelas ID dengan memasukkan kode Mars ASN, yang dimana teman-teman akan mendapatkan potongan harga ketika mendaftar dengan kode yang telah kami berikan. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, di soal nomor 9 ini bentuknya sama ya dengan soal sebelumnya, yaitu di soal nomor 8. Di sini ada kata memasak, kemudian ada kata kompor, dan ada kata menulis. Oke, teman-teman semua, di sini ada 5 pilihan jawaban seperti biasa. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan gitu ya, untuk memasak kita membutuhkan sebuah kompor. Nah, berarti kata pertamanya adalah sebuah hal yang dilakukan menggunakan kata kedua. Berarti di sini kita harus mencari sebuah kata atau benda yang untuk menulis kita membutuhkan apa, kayak gitu ya teman-teman. Jadi di antara pilihan ini kira-kira kita membutuhkan apa? Jadi untuk memasak tentunya kita membutuhkan sebuah kompor. Untuk menulis kita membutuhkan sebuah apa, kayak gitu ya. Jadi di sini tanda titik 2 ini itu kita bisa ganti dengan kata di. Memasak di kompor, menulis di mana teman-teman? Apakah menulis itu di pensil? Enggak ya. Kemudian apakah menulis itu di sekolah? Ya juga sih, tapi ini bukan pilihan jawaban yang tepat. Kemudian apakah menulis itu di gunting? Tidak juga. Apakah menulis itu di buku? Ya, betul. Kita tandai. Apakah menulis itu di penggaris? Tidak. Sehingga pilihan jawaban yang tepat ada di pilihan D. Itu pasal. Jadi di sini kan ada tanda titik 2. Di sini juga ada tanda titik 2. Jadi selain 3 strategi kemarin, teman-teman juga bisa menggunakan strategi ini, yaitu tanda titik 2 ini bisa teman-teman ganti dengan kata-kata yang sekiranya bisa atau memungkinkan sehingga kata pertama ini berhubungan dengan si kata kedua. Jadi misalnya di sini kan ada kata pasal, kemudian ada kata undang-undang. Jadi untuk tanda titik 2-nya ini ku ganti dengan kata bagian dari. Nah, sehingga ketika dibaca itu katanya akan menjadi terhubung gitu ya satu sama lain. Misal, pasal
bagian dari undang-undang. Ban bagian dari apa? Nah, ini nih yang mau kita cari. Di sini ada 5 pilihan jawaban. Kira-kira menurut teman-teman pilihan jawaban mana yang paling benar? Di sini pasal itu merupakan bagian dari undang-undang. Ban itu merupakan bagian dari mobil. Nah, ini bisa kita tandai karena memang ban itu terdapat di mobil. Apakah ban itu bagian dari bundar? Tidak ya, teman-teman, tapi ban itu memang bentuknya bundar, tapi bukan bagian dari bundar kayak gitu. Ban bagian dari hitam? Tidak juga ya, teman-teman, tapi ban itu memang warna hitam. Ban bagian dari bengkel? Ya bisa jadi juga, cuma kita tanya saja. Ya, ban bagian dari karet. Ini kita coret juga ya, meskipun ban itu terbuat dari karet. Jadi di sini ada 2 kemungkinan jawaban yang benar. Yang pertama ada mobil dan yang kedua ada bengkel. Nah, ketika kita mengerucutkan pilihan jawaban yang paling benar, maka tentu kita memilih pilihan jawaban yang paling setara atau setidaknya paling spesifik dengan kata yang ada. Nah, ban itu memang sudah terdapat di mobil, sedangkan di bengkel ada banyak benda gitu ya yang bisa ada di bengkel, sehingga yang lebih spesifik jawabannya itu jatuh pada pilihan A, sehingga pilihan A ini menjadi pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10. Oke, mari kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Oke, teman-teman, just remind. Jadi ketika ada yang aku tandain seperti ini, berarti itu artinya dicoret ya, teman-teman, atau pilihan jawabannya itu tidak kita ambil. Sedangkan ketika ada jawaban yang terstabilo kuning seperti ini, berarti itu merupakan jawaban yang benar. Oke, teman-teman semua. Nah, di sini di nomor 11 ada kata pasir dan gurun. Nah, karena tadi itu titik 2-nya diganti dengan kata bagian dari. Nah, untuk di nomor 11 ini kita bisa menggunakan kata ganti dari tanda titik 2 menjadi sifat dari. Atau bisa kita sebut dengan ciri khas ya. Nah, pasir itu sifat dari gurun. Karena setiap gurun itu pasti berpasir gitu ya, teman-teman. Basah itu sifat dari apa, teman-teman? Kayak gitu. Jadi di sini ada 5 pilihan jawaban juga. Basah itu sifat dari selokan. Ini betul ya, teman-teman, karena selokan itu memang basah atau berair. Kemudian, apakah basah itu sifat dari air? Betul juga, kita tandai saja. Basah sifat dari tumpah. Kalau tumpah sebagian besar basah, tapi ini terlalu umum ya, kita coret saja. Basah sifat dari toilet. Tidak semua juga. Basah sifat dari jemuran. Tidak juga. Sini ada 2 pilihan. Basah sifat dari selokan, basah sifat dari air. Nah, karena di sini katanya itu merupakan sebuah apa ya, teman-teman, gimana sih bahasanya? Jadi untuk kedua pilihan jawaban ini, pilihan yang paling tepat itu jatuh pada pilihan jawaban A. Mengapa? Karena memang air itu sifatnya cair, yang dimana cair itu sifatnya basah ya, teman-teman. Tapi karena kita di sini membahas tentang sebuah hal, bukan merupakan sebuah sifat dari suatu wujud benda, sehingga pilihan jawaban yang tepat itu ada pada bagian A. Basah itu sifat dari selokan, karena semua selokan itu pasti basah atau berair gitu ya, teman-teman. Jadi si bagian B ini sudah
include juga istilahnya ketika kita memilih si slogan ini kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang sekiranya masih sulit untuk mengerjakan soal seperti ini, jangan lupa untuk berlatih bersama kami di kelas ide yang merupakan partner kami juga, dan jangan lupa untuk memasukkan kode Mars ASN yang bisa teman-teman gunakan agar teman-teman mendapatkan potongan harga saat mendaftarkan diri untuk mengikuti kelas di kelas ide kayak gitu ya teman-teman. Oke, mari kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, jadi di soal terakhir ini itu ada rok, ada perempuan, ada mosi, dan ada titik-titik. Nah, kalau yang pertama tadi itu kita mengganti tanda titik duanya dengan kata bagian dari, kemudian di nomor 11 itu sifat dari. Nah, di nomor 12 ini kita menggunakan kata hubung ada pada. Jadi teman-teman silahkan menemukan kata ganti yang sekiranya dapat memudahkan teman-teman untuk menjawab sebuah soal ya. Jadi sudah ada 4 strategi nih yang bisa teman-teman gunakan untuk menjawab soal-soal analogi. 3 tipsnya ada di video yang kemarin, 1 tipsnya ada di video hari ini. Oke, teman-teman. Jadi di sini rok ada pada perempuan, mosi ada pada apa nih, teman-teman? Nah, di sini ada 5 pilihan jawaban. Kira-kira pilihan mana yang paling tepat? Jadi di nomor 12 ini itu mosi biasa disebut juga dengan pendapat ya, teman-teman. Pendapat itu ada pada rapat. Ini betul juga karena di sebuah rapat itu pasti kita mengutarakan pendapat gitu ya, teman-teman. Mosi pendapat ada pada asumsi. Ini tidak juga. Mosi atau pendapat ada pada argumen. Ini kedua hal ini itu sama halnya dengan pendapat ya, sehingga kedua pilihan jawaban ini tidak bisa kita pilih. Mosi ada pada kontradiksi. Ini tidak juga ya, teman-teman. Mosi ada pada kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan itu bukan lagi merupakan sebuah pendapat, tapi sebuah hal yang telah disetujui bersama, entah melalui hasil vote atau melalui mufakat. Gitu ya teman-teman, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat pada soal ini adalah bagian A, yaitu rapat. Nah, bagaimana teman-teman belajar di Mars Entertainment? Teman-teman tentunya akan mendapatkan berbagai tips dari kami tentang bagaimana cara untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Jadi jangan lupa untuk terus dukung channel kami dengan like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga untuk komen di bawah tentang saran ide video selanjutnya atau saran untuk perkembangan channel kami. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.